tahu terlebih dahulu apa itu perbandingan senilai. Perbandingan senilai merupakan perbandingan yang antar nilai lainnya berbanding lurus. Maksudnya, apabila ada variabel yang nilainya bertambah, maka nilai yang lainnya akan ikut bertambah. Jadi, jika satu variabel bertambah, maka satu variabel yang lainnya akan ikut bertambah. Contohnya, kendaraan roda 2 melaju sejauh 2 km dengan bahan bakar bensin 1 liter. Maka, jika pengendara tersebut melaju sejauh 5 km, pengendara tersebut harus membutuhkan bensin lebih banyak. Oke, di sini awalnya kendaraan roda 2 melaju dengan jarak 2 km dengan bensin 1 liter. Kemudian ia menambah laju kendaraan sejauh 5 km. Maka ia juga akan menambah bensinnya yang lebih banyak. Selanjutnya, perbandingan senilai disebut dengan proporsi. Jadi, perbandingan senilai itu disebut dengan proporsi, sedangkan perbandingan itu disebut dengan rasio. Apabila rasio adalah sama, maka mereka membentuk sebuah proporsi. Jadi di sini, jika dua buah perbandingannya sama, maka akan membentuk sebuah perbandingan senilai. Proporsi adalah perbandingan antara dua buah rasio. Jadi, proporsi adalah suatu pernyataan yang menyatakan bahwa dua perbandingan adalah sama. Oke, kita amati contoh berikut ini. Di sini terdapat harga buah mangga 10.000. Harga satu buah mangganya yaitu 2.000, harga dua buah mangganya 4.000, harga tiga buah mangganya 6.000. Seperti pengertian perbandingan senilai, jika satu variabel nilainya bertambah, maka satu variabel yang lainnya juga ikut bertambah. Awalnya di sini satu mangga dengan harga 2.000, kemudian ia menambah satu mangga lagi. Jadi, harganya juga akan ikut bertambah. Ternyata banyak mangga dan harga naik atau turunnya dengan perbandingan yang sama, maka perbandingan tersebut disebut sebagai perbandingan senilai. Selanjutnya, jika digambarkan dalam grafik, tampak grafik persamaan lurus. Jadi, perbandingan senilai merupakan perbandingan yang memiliki grafik persamaan lurus, seperti pada gambar di samping ini. Dia memiliki grafik persamaan lurus. Nanti kita akan belajar bagaimana cara menggambar grafiknya. Jadi, dapat disimpulkan, rumus perbandingan senilai yaitu A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Nah, ini merupakan rumus dari perbandingan senilai. Selanjutnya, ayo kita mengamati. Di sini ada beberapa situasi akan terlihat berbeda dan sulit ditentukan apakah termaksud proporsi atau bukan. Tadi sebelumnya kita sudah mengetahui proporsi yaitu perbandingan senilai. Selanjutnya kita akan menentukan apakah termaksud perbandingan senilai atau bukan. Nah, di sini kita lihat pada situasi A nomor 2. Di sini terdapat dua bangun, yang pertama 6 dan 12, bangun yang kedua yaitu 3 dan 6. Kita akan membuktikan apakah situasi A nomor 2 ini merupakan perbandingan senilai atau bukan. Dengan cara 6 per 12. Ini kita sama-sama sederhanakan menjadi 1 per 2. Yang kedua yaitu ada 3 per 6. Di sini kita sama-sama sederhanakan, kita sama-sama dibagi 3 yaitu 1 per 2. Nah, di sini kita bisa lihat hasil dari dua perbandingan ini yaitu sama-sama 1 per 2. Maka, jika hasil dari dua perbandingan sama, bisa dikatakan sebagai perbandingan senilai. Oke, selanjutnya kita melihat dari situasi B nomor 2. Bangun yang pertama yaitu 3 per 6. Kita sederhanakan menjadi 1 per 2.
Selanjutnya 6/9. Kita sederhanakan, kita sama-sama bagi 3, yaitu 2/3. Nah, di sini bisa terlihat hasil 2 perbandingan ini berbeda. Maka, jika hasil 2 perbandingannya berbeda, tidak bisa dikatakan sebagai perbandingan senilai. Di sini selanjutnya, situasi A merupakan perbandingan senilai, sedangkan situasi B bukan merupakan masalah perbandingan senilai. Di nomor 2, situasi A pada nomor 2, sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama, sedangkan situasi B tidak memiliki perbandingan yang sama. Jadi tadi karena situasi A nomor 2 memiliki hasil yang sama, maka bisa disebut sebagai perbandingan senilai. Contoh yang pertama, tentukan apakah himpunan pasangan bilangan di bawah ini merupakan proporsi atau tidak. Jelaskan alasan kalian. Kita akan menentukan apakah 2 tabel ini merupakan proporsi atau bukan. Oke, yang ini tabel pertama dan yang ini tabel kedua. Selanjutnya, untuk tabel pertama, X per Y berarti 2/4. Kita sederhanakan menjadi 1/2. Kolom kedua ada 4/6. Kita sederhanakan menjadi 2/3. Nah, di sini sudah terlihat bahwa hasil dari kolom pertama 1/2 dan hasil dari kolom kedua 2/3, yaitu berbeda. Maka tabel pertama tidak merupakan perbandingan senilai. Selanjutnya kita akan melihat di tabel kedua. Apakah tabel kedua merupakan perbandingan senilai atau bukan? Kemudian di tabel kedua itu ada 3/4. 3/4 merupakan perbandingan yang paling sederhana, jadi sudah tidak bisa disederhanakan kembali. Oke, di kolom kedua ada 6/8. 6/8 kita sederhanakan menjadi 3/4. Selanjutnya di kolom ketiga ada 9/12. Kita sederhanakan menjadi 3/4. Nah, di sini sudah bisa terlihat hasil dari kolom pertama 3/4, hasil dari kolom kedua 3/4, dan hasil dari kolom ketiga 3/4. Hasil dari perbandingan ini merupakan sama, maka dari tabel kedua bisa disebut sebagai perbandingan senilai. Setelah kita mengetahui tabel pertama dan tabel kedua, kita menggambar grafiknya. Cara menggambar grafik, buat terlebih dahulu garisnya. Kemudian ini sebagai X, ini sebagai Y. Nah, ini kita akan menggambar grafik di tabel pertama. X-nya itu 2, 4, 6, dan 8. Y-nya itu ada 4, 6, 8, dan 10. Setelah itu
Untuk X-nya 2 dan Y-nya 4, kita hubungkan menggunakan garis putus-putus seperti ini. Untuk X-nya 4 dan Y-nya 6, kita lakukan hal yang sama. Kita menggambar, menghubungkan dengan garis putus-putus. Dan seterusnya. Setelah ini, kita hubungkan titik-titik yang sudah kita buat sebelumnya. Ini kita hubungkan. Saat menggambar grafik, kalian diharapkan menggunakan penggaris. Nah, di sini sudah terlihat, tadi di tabel pertama bukan merupakan perbandingan senilai, maka grafik yang terbentuk, grafiknya yaitu tidak melewati titik pusat. Di sini titik pusatnya, dia tidak melewati titik pusatnya. Selanjutnya, kita membuat grafik pada tabel kedua. Kita lakukan hal yang sama. Yang pertama, kita buat garis terlebih dahulu. Di mana X-nya yaitu 3, 6, dan 9 dan seterusnya. Kemudian Y-nya itu 4, 8, dan 12. Nah, saat X-nya 3, Y-nya 4, kita hubungkan menggunakan garis putus-putus. Untuk X-nya 6 dan Y-nya 8, kita lakukan hal yang sama. Kemudian, kita hubungkan titik-titiknya. Nah, di sini bisa terlihat bahwa tadi di tabel kedua merupakan perbandingan senilai. Oleh sebab itu, grafik yang tergambar yaitu grafik persamaan lurus dan melewati titik pusat. Jadi, grafik persamaan untuk perbandingan senilai yaitu grafik dengan persamaan garis lurus dan melewati titik pusat serta memotong garis sumbu koordinat. Selanjutnya, ada contoh kedua. Harga 10 kg gula pasir adalah 67.500. Tentukan harga 15 kg gula pasir berdasarkan yang pertama nilai satuan. Jadi kita akan mencari berapa sih harga satuannya terlebih dahulu. Harga 10 kg gula yaitu 67.500. Jadi harga 1 kg gulanya 67.500 dibagi 10 kg sama dengan 6.750. Jadi harga 1 kg gulanya 6.750. Kemudian tadi di soal kita akan menentukan berapa sih 15 kg gula pasir. Maka harga 1 kg gula pasir dikali 15 kg gula pasir sama dengan 101.250. Selanjutnya
ada cara kedua, yaitu berdasarkan perbandingan. Biasanya pada saat perbandingan senilai, kita menggunakan rumus yang kedua ini. Jadi, kita buat tabel terlebih dahulu. Berat satuan dengan berat satuan, harga dengan harga. Di soal tadi, kita diketahui berat satuannya, yaitu berat 10 kilogramnya dengan harga 67.500. Kita akan menentukan berapa sih harga dari 15 kilogram gula. Nah, di sini harganya yang ditanyakan kita misalkan huruf N. Dari tabel di atas kita substitusikan ke dalam rumus. Jadi rumus perbandingan senilai tadi yaitu A1 per A2 sama dengan B1 per B2. A1-nya 10, A2-nya 15, B1-nya 67.500 dan B2-nya N. Ketika kalian melihat seperti ini kalian kalikan silang, yaitu 10N sama dengan 67.500 dikali 15. Maka ini karena 10-nya berbentuk dengan perkalian, kalian pindah ruaskan menjadi pembagian, maka N-nya sama dengan 1.012.500 dibagi 10. N-nya sama dengan 101.250. Maka harga 15 kg gula yaitu 101.250.